ketika halnya penyidikan gitu juga banyak juga penyidiknya adalah laki-laki gitu. Permasalahannya yang paling utama adalah baik kepolisian, kejaksaan ketika seseorang berhadapan dengan hukum ya, pengadilan atau bahkan advokatnya sendiri itu belum banyak yang sensitif gender, belum paham isu-isu perempuan pengguna nafsa, khususnya perempuan pengguna nafsa. Itu sih ketika berhadapan dengan hukum gitu. Kompleks ya jadi perempuan gitu kan, nggak jadi pengguna nafsa aja permasalahannya kompleks gitu kan, entah itu apalagi pengguna PMS nafsa ya. lah, inilah itulah, apalagi pengguna nafsa gitu kan, masalahnya lebih kompleks lagi gitu daripada aku sih mungkin kalau kata laki-laki emang jadi laki-laki nggak pusing apa ya, pusing sama gitu kan. Tapi kayak misalnya ketika berhadapan dengan hukum atau menghadapi hukuman yang lama, gitu kan, dihadapkan dengan perceraian. Belum lagi pemerasan. Emang sih di laki-laki juga mengalami pemerasan, kekerasan dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan di kepolisian Indonesia itu mereka masih homofobia. Homofobia dalam artian mereka kadang melakukan hal itu untuk menakut-nakuti keluarga. Nanti kalau misalnya nggak diurus anaknya yang perempuan di dalam penjara, apalagi dihukum bertahun-tahun, itu nanti bisa jadi lesbian loh. Oh, ya, kompleks. Ya, lesbian itu kan hasrat dan bukan niatan Kan atau ya, dan bukan proses setahun 2 tahun mungkin. Maksudnya itu itu kan rasa hati. Mm-mm. Sama seperti kita ngelihat laki-laki nggak langsung jatuh cinta kan. Terus lu ngelihat semua laki langsung jatuh cinta gitu meskipun temen Gila lo aja laki ya. semua gitu kan. Temen lo pacarin semua kan enggak gitu kan. Iya. Ya, gue hidup dan besar di lingkungan laki-laki gitu kan. Gue perempuan satu-satunya di keluarga, di luar berteman dengan laki-laki, tapi bukan berarti gue harus bisa jatuh cinta sama semua laki-laki. Semua yang ditemuin. Jadi itu dipakai gitu. buat ini ya. Homofobia itu dipakai untuk polisi mengintimidasi keluarga supaya melakukan proses transaksional. Rahasia umum ya. Iya. Rahasia umum. Istilahnya itu emang ya dialami teman-teman kita yang berurusan dengan masalah hukum kan ya. Enggak semua. Tapi rata-rata bercerita hal yang sama. Mengalami kejadian yang sama. Jadi bukan salah kita juga ya ngomongin ini. Dari 30 perempuan yang kami dampingi gitu. Rata-rata mereka mengalami kekerasan verbal, non verbal seperti kata-kata, ancaman, intimidasi, terus rata-rata juga 100% mendapatkan pemerasan dari gue sebel banget kenapa kalau misalnya aparat penegak hukum atau orang pemerintahan melakukan sesuatu disebutnya oknum gitu. Iya. Kalau kita sudah terlalu massal dan masif kalau mau disebut oknum sih ya. Oknum kok berjamaah ya. Terus kalau kita yang pecandu gitu nggak disebut oknum, padahal nggak semua pecandu. Disamaratain aja deh, semua pecandu kayak gitu. Semua pengguna nafsa kayak gitu. Pengguna nafsa itu brengsek dan lain-lain, itu kata-kata itu selalu sama. Padahal nggak semua gitu kan. Nggak semua. Tapi nggak disebut oknum. Nggak disebut oknum kita. Nggak disebut oknum gitu. Ya oknumnya berjamaah. Oknum berjamaah. Jadi jamaah oknum lebih tepatnya. Yang dilakukan oleh jamaah oknum aparat penegak hukum gitu. Dan hampir di semua institusi penegak hukum. Detail banget. Dan semua ya dari tingkat pertama
dari proses penyidikan, penangkapan, penyidikan, kejaksaan, pengadilan, bahkan sampai ke dalam penjara gitu kan. Masih mendapatkan pemerasan gitu kan. Walaupun konteksnya dilakukan oleh sesama tahanan, tapi kan uangnya buat disetor sama bapak, sama ibu, sama nyonya, sama tuan. Jadi banyak sekali gitu kalau kita ngomongin permasalahan perempuan gitu. Nggak cuma masalah dia make, terus masalah di dalam rumah tangga, terus masalah hak asuh anak. Banyak perempuan yang kehilangan hak asuh anaknya, dianggap tidak becus ngurus anak karena dianggap bukan sosok ibu yang baik karena menggunakan narkotika. Itu, belum lagi kalau ini ya, kalau ketika ditangkap mungkin ada beberapa kasus sih yang perempuan itu dalam kondisi sedang hamil gitu kan, dan dia harus melahirkan di dalam penjara. Ada orang terkenal juga, selebritis juga kayak gitu ya. Maksudnya kompleksnya masalah penggunaan nafsa perempuan tuh bahkan sampai melahirkan di dalam penjara gitu. Apa nggak ada tuh ya? 2018 aku ngedampingin 6 perempuan yang melahirkan di dalam lapas. Itu tidak dijamin tuh biaya untuk melahirkan. Pemerintah tidak memberikan biaya untuk melahirkan. Jadi kalau misalnya si perempuannya itu tidak punya BPJS, akhirnya harus bayar juga ya? Harus bayar. Tapi kalau misalnya perempuan itu istilahnya kalau di penjara itu kan anak hilang, nggak ada keluarga yang bertanggung jawab. Terus gimana dong? Sementara dia harus melahirkan. Akhirnya dia bisa melahirkan di lapas, misalnya dibantu oleh petugas, tapi dengan syarat enggak, petugas di lapas saja. Tapi dengan anaknya nanti akan diurus, tapi dengan syarat orang tuanya tidak boleh sama sekali mengakui bahwa itu adalah anaknya. Oh, ada yang sampai kayak gitu? Ada. Terus di Bogor sendiri, di Lapas Paledang, itu kan blok perempuan cuma ada satu blok dan tidak ada fasilitas untuk ibu dan anak bisa bersatu. Jadi ketika si perempuan itu melahirkan di luar, melahirkannya kan pasti di luar, di puskesmas atau di rumah sakit. Gitu. Setelah beberapa jam, 6 sampai 10 jam atau maksimal 12 jam setelah melahirkan, si ibu dan si anak itu harus segera berpisah. Kebayang nggak psikologisnya si perempuan itu ketika lo baru melahirkan dalam kondisi yang tidak diinginkan, di dalam penjara, terus dipisahkan dari anak, terus gimana air susu yang harusnya diberikan kepada si anak, akhirnya nggak bisa diberikan. Karena kan kalau untuk besuk ke dalam itu kan butuh biaya untuk bayar uang kunci lah, uang kamar lah. Tiap portal ada sendiri. Tiap pemeriksaan ada jatahnya gitu, sampai masuk kamar gitu kan. Apalagi lapas. Ada nggak sih yang sampai gedein ngerawat ngasuh anaknya gitu di dalam gitu, ada nggak sih, memungkinkan nggak sih sistem hukum kita buat semacam di saat ini di Indonesia untuk lapas perempuan ada fasilitas untuk ibu dan anak ketika misalnya memang ada kasus perempuan hamil yang harus menjalani pidana dan akhirnya melahirkan di dalam lapas. Tapi permasalahannya itu enggak selesai sampai si ibu melahirkan, terus si anak bisa sampai 2 tahun sama ibunya. Tapi kan selama 2 tahun ketika si ibu tidak bekerja, menjalani pidana, anak di dalam itu kan butuh susu, butuh pampers, butuh MPASI. Hal-hal itu tidak dijamin oleh negara. Mungkin dijamin, tapi tidak menerima. Nggak nyampe.
Dijamin nggak sampai ke penerimanya. Uang makan napi aja kan banyak sebenarnya. Potong banyak ya. Potongnya banyak juga gitu kan. Kelayakannya ya. Iya. Itu juga masalah. Setelah 2 tahun, anak itu dipisahkan dari si ibu. Apa nggak beban psikologisnya si ibu terganggu lagi? Nanti si anak siapa yang mau ngurus ya di luar sana? Apakah kasih sayangnya apakah akan ada sama? gitu yang mengurus juga kan juga belum tentu kan ya? Iya, kalau hukumannya cuma 1 tahun, 2 tahun, atau misalnya 8 bulan lagi pulang lah gitu kan, pahit-pahitnya. Tapi kalau misalnya hukumannya itu sampai lama, seumur hidup misalnya, atau Sampai 6 puluhan tahun, tahun, atau belasan tahun gitu. Terus si anak nanti sama siapa? Terus apakah pendidikan anak itu akan terjamin? Terus apakah pola asuh anak itu akan baik? Apakah orang itu akan menyayangi anaknya seperti anaknya sendiri gitu kan? Itu kan misalnya, oh ya neneknya sayang. Ketika neneknya sudah nggak ada, terus anak itu sama siapa? Siapa yang mengurus anak itu? Siapa yang mau bertanggung jawab sama anak itu? Belum lagi biaya sekolah misalnya sudah harus setelah umur 2 tahun kan sudah mendekati masa untuk sekolah gitu. Misalnya 3-4 tahun atau sekarang kan masuk SD sudah diwajibkan untuk TK dulu kan, minimal PAUD. PAUD sekarang emang nggak keluar biaya gitu. PAUD-nya juga keluar biaya, ada uang jalan-jalan segala gitu kan. Terus apa nggak membebani orang yang dititipi gitu. Sementara si ibu di dalam penjara mau ngapain? Belum lagi ketika sudah selesai misalnya menjalani masa pidana, pulang ke rumah. Terus apakah masyarakat bisa menerima? Contoh kemarin masa pandemi, pada dikeluarin ketika Kemenkumham memutuskan untuk mengeluarkan warga binaan dari lapas, langsung masuk broadcast banyak hati-hati kunci rumah dan lain sebagainya karena banyak pencuri. Setiap angka kriminalitas dikaitkan dengan mantan warga binaan yang sudah gitu keluar karena masa pandemi. Oh iya. Baru pulang udah ketangkep lagi. Dengan embel-embel berita yang luar biasa gitu. Baru keluar udah ketangkep lagi. Gitu. Kepentingan. Iya. Kepentingan yang naikin. Makanya kalau bilang masalah kompleks banget gitu. Kenapa sih senang banget ngebantu perempuan pengguna nafsa gitu. Ya, gue pernah ada di situ, gue pernah merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Gue pernah di penjara, pernah ketika keluar dari penjara dikucilkan sama orang-orang, pernah kehilangan hak asuh anak. Berpikirnya adalah semoga permasalahan ini cukup berhenti sampai di gue aja gitu. Nggak perlu orang lain mengalami hal yang sama. Tapi ternyata banyak banget yang mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah dari gue. Gitu. Jadi itu yang mendasari. Kedengeran nggak? Nggak apa-apa. Kan natural kita. Suaranya dikecilin ya. Jadi itu sih yang mendasari dari seorang Rosma Karlina ini yang bikin Mami Lina ini terjun ke dunia advokasi yang khususnya sih pendidikan di perempuan gitu, yang lain itu apa nih? Selain itu tadi karena ada kesamaan cerita, kesamaan nasib ya, kesamaan cerita dalam hidup. Permasalahannya untuk saat ini kan belum ada lembaga atau wadah atau organisasi yang menaungi perempuan pengguna nafsa di Indonesia. Sampai hari ini belum ada organisasi yang bisa menaungi kebutuhan perempuan pengguna nafsa. Kalau Komnas Perempuan gitu, maksudnya itu masuk nggak sih ke wilayah kerja ya, wilayah kerja mereka gitu, atau apa sih? Menteri Peranan Wanita masih ada nggak sih ya?
Ah, itu lembaga apa ya? Menteri apa ya? Nggak tahu, itu lama banget ya kayaknya, udah nggak ada kali ya. Itu ngurusin apa ya? Perempuan yang mana yang diurusin? Iya, makanya itu. Maksudnya banyak masalah, satunya masalah pengguna nafsa yang banyak banget. Tapi nggak ter ya nggak terurai, diskriminasi masih ada, stigma gede, Ya, gitu. Apalagi pakai nafsa udah pernah di penjara. pakai nafsa. Di undang-undang kita sudah dituliskan bahwa pengguna nafsa itu bersalah, menggunakan narkotika itu bersalah. Jadi apa yang harus dibela? Nah, itu. Tapi beberapa tahun yang lalu sih, aku waktu masih apa ya, apa sih namanya, ngurusin teman-teman gitu, bantuin teman-teman gitu di paralegal. Itu sekitar beberapa tahun yang lalu ya, itu bahkan kayak pengacara, kayak penasihat hukum, LBH, itu juga belum pegang kasus narkotika, nggak mau mereka. Etik. Ngebelain pecandu gitu, karena ada kode etiknya kayaknya. Ada etik profesinya gitu. Tapi sekarang ini kan itu udah jadi kayak apa ya, buat mereka sebuah kasus yang seksi gitu. Masalah pengguna narkotika, masalah rehabilitasi. Kira-kira bakal nyampe ke situ nggak nih permasalahan perempuan dalam ranah hukum terkait penggunaan nafsa, terkait hukum yang Ya semoga sih bisa ya, karena untuk saat ini sudah banyak juga lembaga bantuan hukum yang mau mengurusi isu narkotika, gitu kan, yang mau belajar tentang isu narkotika. Maksudnya bukan undang-undangnya saja gitu, tapi pemahaman mereka dalam menangani kasus narkotika, karena kan itu rigid sekali dan butuh ketelitian dalam menangani kasus tersebut gitu, karena banyaknya pasal-pasal karet yang di undang-undang narkotika kita, jadi memang perlu yang ambigu ya, dari satu pasal ke pasal lainnya itu ya apa ya, tarik ya menarik saling beda ya pemahaman. saling punya pemahaman dan lucu aja gitu, kayak misalnya membeli, menjual, memiliki dan lain sebagainya gitu kan. Ya terus gimana Mengetahui ketahui tidak melapor oh, aja bisa kena, berarti kalian para kanselor itu bisa kena pidana mengetahui seseorang menggunakan narkotika tapi nggak ngelaporin ke polisi. nggak ngelaporin. Padahal di undang-undang disebutkan juga ketika seseorang sedang menjalani perawatan di rehabilitasi, akan ketika tertangkap juga akan dikembalikan ke tempat perawatannya gitu. Kan itu saling tabrakan kan. Belum lagi ketika lo pakai narkotika gitu, terus lo tiba-tiba pengen narkotika, tring gitu ada gitu, tanpa harus upaya dulu beli, ngehubungin Nggak usah orang. repot-repot gitu. Iya. Ya, gue kalau punya jin sih, gue lebih milih jin yang bisa menyediakan narkotika setiap hari. Narkotika. Jadi nggak harus Kalau hubungan sama masalah hukum ya. gue mau permintaan apa? Gue minta narkotika. Bisa dibagi-bagi nggak tuh Jin? Jadi kalau ditanya, lo mau tanya dapat dari mana? Dari jin. Dari Jin. Lo tangkap aja dia. ya kan lucu dan ngenesin dan nyebelin gitu. Belum lagi tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang gitu terhadap pengguna nafsa, laki-laki maupun perempuan gitu. Nah ini kan kemarin tuh ada tuh, beda nggak menurut Mami nih sepengamatan? Kalau yang ketangkep itu adalah pengguna nafsa biasa aja gitu, teman-teman kita yang receh, nggak punya duit gitu. Tapi tetap aja diproses, nggak tahu cari apa gitu, diproses. Sama misalnya kayak kemarin kan baru juga ada yang ada selebritis ya tangkap gitu. Di situ ada perbedaan nggak sih
Oh biasanya. iya, kalau Orang terkenal gitu yang ketangkep ya. kalau orang terkenal punya uang tentunya ya. Kalau terkenal doang terus nggak ada duitnya juga sama. Ya, beda sekali perlakuannya. Pada saat ditangkap juga beda banget gitu kan. Cuman tapi gitu. Tapi alangkah disayangkannya ketika si public figure misalnya yang tertangkap gitu, mereka dipajang misalnya. Ya sih, namanya disamarkan tapi mukanya enggak. Mukanya gitu. diliatin. Itu kan padahal juga sebenarnya nggak tahu ya, itu juga media juga kayak gitu sih. Soalnya aku pernah belajar kode etik jurnalistik. Pengguna ini kan adalah korban dan dia juga belum terbukti sebagai terdakwa, terpidana gitu kan. Dia baru tersangka. Gitu. Korban pula. Itu nggak boleh loh mukanya diliatin gitu, tapi nggak boleh. Bahkan ketika press release gitu. Press conference. Iya, press conference itu juga harusnya nggak ditutup. Misalnya muka nggak ditutup, itu media wajib kasih. Nah, sekarang pakai celana pendek aja di blur gitu, tapi muka korban penangkapan itu dia korban kan gitu. Belum ada bukti kalau dia itu adalah bandar atau apa, itu aja mukanya dipajang, nggak ada filter sama sekali gitu. Kan gimana ya, maksudnya itu melanggar hak privasi seseorang. Ketika seseorang ditangkap itu masih proses praduga. Diduga melakukan tindak pidana apapun itu jenisnya, mau narkotika mau apa. Ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana narkotika, itu si tersangka itu juga punya hak-hak yang nggak boleh diabaikan gitu. Hak bebas dari penganiayaan misalnya, hak bebas dari penyiksaan, terus juga hak privasi dia itu harus dipenuhi sama kepolisian, karena orang itu belum tentu terbukti bersalah. Terus ketika seseorang misalnya tidak ada barang bukti, sudah dipamer-pamerkan gitu kan, sudah kebayang nggak nama barang baik bukti dia? Sekian, ya padahal belum tentu ya, dia belum divonis bersalah gitu, baru dugaan menggunakan aja udah dipublish. Ini sebenarnya belum lagi permasalahan. Ada permintaan bahas tentang rehab nakal gitu kan. Apaan sih rehab nakal? Aku tuh pengen bahas tuh nanti sama bapak Jawa itu. Kemarin sempet sih ngobrol tapi ke skip karena suara nggak masuk. Iya, itu boleh nggak nih habis ini aku nanti ngobrolin sama Den Mas Tejo 127 pasal 127 Pawon 127. Iya, pemberdayaan pengguna nafsa. Dapurnya pengguna nafsa. Daripada kita jadi Markus, mendingan jualan rendang. Mendingan jualan rendang kita. Iya. Daripada jual beli pasal. Yes. Gitu. Mendingan jualan rendang 127 udah pasti. Menggunakan. Wah, katanya dijawab jangan hari ini ngobrolin soal rehab nakal gitu. Kita buka sedikit aja ya, rehab nakal apa sih? Apa sih rehab gitu? Nakal tuh apa nih? Ini bahasan baru nih. Karena rehab aja apa ya maksudnya? Nggak semua baik ya. Nafsa berhak direhab. Itu kan baru-baru aja gitu kan. Zaman kita dulu itu rehab itu masih suatu hal yang wah gitu, dan nggak semua orang tahu itu rehab itu apa gitu.